Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya sedang berada di kebun DJN Farm, tepatnya di daerah Lebak, Banten. Dan kali ini saya sedang melakukan pruning ekstrim ya. Telat pruning bikin pusing. Ini jadi banyak sekali pohon-pohon yang berbentuk V dan mengakibatkan keretakan, dan akhirnya kita pruning saja ya. Ini contohnya. Dan sebelumnya di sini adalah kebun yang kurang terawat. Untuk populasinya sekitar 150 pohon ya teman-teman, jenis dominan di jenis musangking, usia pohon rata-rata 7 hingga 8 tahun ya. Dan kita pruning ekstrim, kenapa? Karena nutrisi banyak yang terbuang, jadi batang sekundernya tidak besar, malah nyabang-nyabang nggak jelas ya teman-teman. Dan adapun kita lakukan top working untuk jenis-jenis yang tidak jelas. Mungkin dulu dari kesalahan bibitnya ya, mintanya musangking dikasihnya apa, kita tunggu-tunggu ternyata tidak pernah berbuah. Nah, ini adalah salah satu kenakalan dari pedagang bibit ya teman-teman. Kita top working, kita manfaatkan ya. Ini contohnya ya, saya dekatkan ya. Ini kita top working dengan musangking. Jadi yang kita pertahankan itu musangking yang asli ya teman-teman. Atau kita melihat cabang-cabangnya itu tidak beraturan teman-teman. Jadi kita lakukan pruning ekstrim. Nanti setelah ini kita lakukan perawatan juga. Ini kita lihatkan ya contohnya ya. Ini bisa dilihatnya. Jadi cabang-cabangnya nggak jelas ya, karena dari dulu itu perawatnya nggak tahu apa-apa teman-teman. Hanya menerima gaji, jaga kebun, udah tanpa ada ilmu, tanpa ada. Ini adalah salah satu contoh pohon yang kurang ideal bentuknya ya teman-teman, tidak beraturan. Jadi tidak produktif teman-teman, karena nutrisi banyak terbuang di batang ya. Dan batang mengalami sakit juga ini karena menopang terlalu berat, akhirnya retak ya. Ini untuk pengalaman ya bagi teman-teman yang mau berkebun durian. Syarat utamanya itu ya memang harus memiliki ilmu teman-teman. Kalau sudah memiliki ilmu, kita mau menjalankan pun lebih enak ya. Ini kita potong tadi, nanti tinggal kita olesin fungisida berbahan aktif tembaga oksida ya, Nordok. Biasanya saya menggunakan merek Nordok ya. Ini tujuannya biar tidak terkena jamur. Setelah itu kita bikinkan busut, dan itu ada pekerja yang sedang melakukan penyiangan di bawah pohon ya, penggemuran dan nanti pembentukan parit ya. Karena penanaman dulu juga sudah salah ya teman-teman. Penanaman di sini tidak menggunakan metode busut. Tuh. Ini pohonnya sakit teman-teman, tapi alhamdulillah setelah kita treatment, kita semprot beberapa kali, muncul tunas-tunas baru. Ini juga sama ya, kita lakukan perbaikan dulu. Nanti jika ada yang mengeluarkan bunga, kita treatment khusus fase generatif gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah contohnya, sangat meranggas ya, recovery lebih susah ya. Telat pruning bikin pusing. Ini bisa dilihat ya, cabangnya nggak beraturan ya. Nah, untuk ini jenis durian lokal ditanam ya teman-teman, karena pekebun nggak tahu. Ini jenis lokal ditanam, ditunggu-tunggu tapi nggak mengeluarkan buah. Akhirnya kita potong saja, nanti kita top working atau sambung gendong teman-teman. Nanti kita sambung gendong biar satu blok mudah. Kita di blok ini musangking semua ya, musangking semua.
Dan kebun ini memang kurang perawatan, kurang perawatan. Untuk perawat kebun sebelumnya itu atau konsultannya bahasanya lah itu tidak tahu cara merawat kebun durian teman-teman. Jadi tidak bagus pohonnya ya, bisa dilihat ya, kasihan. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bagus ya kita treatment. Dan alhamdulillah di sebelah sana itu depan kamera ya, ke sana sudah menunjukkan perubahan dari trubus daun baru. Dan nanti jika kok mengeluarkan bunga akan kami teruskan ke fase generatif, jika kok tidak kita akan tetap di fase vegetatif. Jadi kita tidak ada pemaksaan ya untuk pohon, karena sebelumnya pohon ini kurang terawat gitu teman-teman. Ini mungkin tanaman susulan ya teman-teman, karena pohonnya belum begitu besar ya. Nanti kita usahakan semoga pohon ini bisa bagus. Ini sudah terkena hawar daun ya, hawar daun lumayan parah, ini sudah di pruning. Nanti kita semprot menggunakan bahan aktif azol, tapi setelah trubus ini selesai, karena ini sedang melakukan trubus. Jika kita semprot fungisida berbahan aktif heksakonazol contohnya, itu nanti trubusnya akan kecil teman-teman, karena fungisida tersebut juga menahan trubus gitu ya teman-teman. Oke, ini nanti kita usahakan supaya bagus ya. Mudah-mudahan pruning sudah dilakukan, sudah kita tentukan cabang-cabang primernya ya, sudah kita tentukan cabang tengahnya, kita sebisa mungkin itu besar ya teman-teman, jangan sampai nge-V atau bagaimana gitu ya teman-teman. Ini nanti kita khususkan mumpung masih belum begitu besar. Nah kalau seperti ini kan kita bingung teman-teman, kita mau memilih batang utama yang mana ya kan. Ini contohnya tidak beraturan teman-teman, tidak bagus ya. Ini sudah mengeluarkan mata ketam juga, jadi kita biarkan dulu ya. Ini kemarin sudah kita pruning ekstrim ya, bisa dilihat ya, kasihan ya teman-teman. Jadi memang semuanya itu tidak harus menggunakan uang, harus menggunakan ilmu juga ya teman-teman. Nah ini jenis oci ya, cukup gemuk ya, cukup gemuk, tetapi terkena hawar daun. Nanti kita kurangin ranting-ranting yang tidak perlu biar tidak terlalu lembab dan cahaya matahari masuk ke dalam teman-teman. Ini jenis musangking, masih rusak juga teman-teman. Nanti kita treatment ya, mudah-mudahan bisa sembuh. Musangking, ini juga musangking. Oke ya, mungkin hanya itu untuk tayangan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan pesan saya, syarat berkebun durian itu 1 air, dan 2 itu harus punya ilmunya ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan, karena berkebun durian itu modalnya cukup besar teman-teman. Daripada seperti ini belum menghasilkan dan biaya tinggi, kasihanlah ya teman-teman. Nih, mudah-mudahan saya bisa memperbaikinya ya. Mohon doanya juga ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.